Ya, sekali lagi selamat sore teman-teman semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan beri kita lagi kesempatan sore hari ini. Sore hari ini tema kita adalah anger. Dan tema ini saya bawakan karena sebelumnya saya mengikuti kelas-kelas konseling dari mata-mata kuliah yang saya ambil. Terus kemudian dari beberapa tokoh konselor yang terkenal, ya David Paulizen dan lain-lainnya. Tapi juga sebagian besar dari sini adalah apa yang saya mau bagikan, yang saya dapat dari khotbah yang begitu baik dan bagus dari chapel yang saya ikuti gitu. Dan saya kira ini juga baik untuk kita dan kita boleh dengar bersama-sama. Kiranya kita juga boleh dipimpin gitu oleh Tuhan. Ketika kita marah, bagaimana kita melihat kemarahan itu sendiri. Sebelum kita mulai, mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena sore hari ini sekali lagi Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk membahas lagi mengenai tema-tema yang mungkin jarang atau sering kami dengar. Tapi hari ini kami mau bahas lagi secara lebih detail dan kiranya Tuhan boleh memimpin kami di dalam terang kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus juga memimpin kami. Dan kiranya melalui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ataupun kisah daripada Alkitab yang kami baca ataupun yang kami lihat, itu boleh memimpin kami kepada terang firman Tuhan, bagaimana kami boleh melihat marah itu sendiri, dan bagaimana kami boleh merespon, bertindak di dalam kemarahan yang mungkin terjadi atas diri kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke. Siapa di sini yang tidak pernah marah sih? Semuanya pasti pernah marah ya. Kadang mungkin kalaupun mau dihitung, dalam satu hari itu mungkin kita bisa marah lebih dari 10 kali gitu. Atau kira-kira ada yang mungkin marah lebih dari 20 kali? Saya apa-apa baunya marah. Lihat orang marah, lihat muka orang marah. Apalagi muka si dia gitu ya. Dan sebagainya. Ya, saya kurang tahu itu siapa. Tapi mungkin adakah saudara yang saya nggak pernah marah, selalu sabar, hatiku lembut, baik. Waduh, saya agak curiga sama orang-orang seperti itu. Saya lebih skeptis kayaknya. Saudara sehat gitu kan ya. Nah, saya pernah nonton satu film gitu ya. Anger Management. Waduh, waktu saya nonton film ini film kacau nih. Saya ekspektasinya sudah tinggi. Tapi yang saya nonton ternyata pasiennya itu mungkin benar gitu ya. Ya ada kacau-kacaunya sedikit gitu. Tapi justru sang dokternya ini kayaknya dia itu psikiater deh. Ya mungkin, atau mungkin psikolog ya. Kalau psikiater biasanya mereka yang sudah sampai di tahap dimana harus kasih obat dan lain-lain. Tapi kalau ini dari film ini sepertinya dia seorang psikolog yang melakukan atau memberikan terapis gitu ya, sesi-sesi konseling yang banyak-banyak. Tapi saya kira juga melalui film ini tokoh itu sakit juga ya. Jadi saya agak kecewa nonton film ini gitu. Nah tapi waktu saya nonton film ini itu ada istilah-istilah yang menarik gitu ya. Jadi waktu pasien ini gitu, jadi ceritanya dia itu sebenarnya tidak sakit. Dia orang yang normal, sedang mau pergi trip bisnis ceritanya. Waktu dia trip bisnis, itu ada orang di sebelahnya yang jadi di tengah perjalanan itu mereka duduk bersebelahan, terus kemudian orang di sebelahnya sudah agak tua gitu ya, duduk tapi sambil nonton film. Waktu nonton film itu ketawa besar-besar, dan sebagainya gitu. Sementara orang lain pada diam. Nah si dia ini ya, jadi ceritanya mungkin ini tokoh utama, yang duduk sampingnya mungkin tokoh kedua gitu ya. Tokoh utama ini bicara dengan baik-baik. Bisakah Anda pelankan suara Anda sedikit gitu ya? Saya belum tidur beberapa hari ini. Oke. Tapi lu pernah nggak lihat itu? Nah dia itu nonton film apa? Nonton film cewek-cewek cantik gitu ya, pakai baju-baju seksi. Pernah nggak lihat kayak gitu-gitu dan sebagainya? Enggak deh dan sebagainya. Terus ceritanya berlanjut lah. Akhirnya orang ini itu minta sama pramugari. Jadi ini ada di dalam pesawat ya. Tolong dong kasih aku earphone gitu. Supaya aku terganggu daripada suara-suara bising ini gitu. Terus pramugari bilang oke, sabar gitu. Ini pramugari nggak datang-datang. Pramugari tolong dong, tunggu pak. Gitu. Kemudian pramugarinya datang, tapi belum bawa earphone-nya. Waktu pramugarinya datang, dia sentuh tangan pramugari gitu ya. Maksudnya mau kasih tahu, tolong dong jangan lupa. Tapi pramugarinya itu digambarkan sebagai orang yang sensitif. Hah?
apa sih pegang-pegang saya gitu. Dia marah. Tiba-tiba ada, kalau pramugari cowok apa ya namanya? Pramugara. Iya ya. Nah datanglah dia ya. Ada apa ini? Kamu kenapa gitu? Anda itu bisa nggak ngomong pelan-pelan? Loh, saya itu ngomong dari tadi pelan-pelan. Bisa nggak jangan sentuh? Loh, saya sentuh ini karena itu. Jangan marah, saya tidak marah gitu. Langsung saya di ini apa? Pakai ada listrik gitu ya. Ya saya kurang tahu itu apa. Langsung dia gitu. Akhirnya dibawalah dia ke persidangan. Singkat cerita di persidangan itu katanya, oke, kamu tidak saya masukkan dalam penjara. Tapi kayaknya kamu gangguan emosional deh. Kamu itu manajemen angernya kurang bagus. Maka kamu saya kasih keringanan. Denda tapi juga ikut kelas konseling. Gitu ya. Nah kita tahu tidak? Yang tadi orang yang di sampingnya yang sudah agak-agak tua. Itu waktu si yang mungkin tokoh utama ini lagi ngobrol ya dengan pramugara itu. Dia pura-pura tidur ini. Ya. Padahal kan dia nonton tuh wanita-wanita yang berpakaian kurang baik begitu ya. Akhirnya sudah dia dikirim gitu ya harus ikut sesi konseling manajemen anger gitu ya. Manajemen kemarahannya. Waktu dia masuk ke dalam kantor itu ya, waktu dia datang dia tanya, saya mau bertemu gitu dengan sang psikolog. Mana ya beliau? Oh beliau ada di dalam. Waktu dia masuk, dia lihat kertasnya. Hah? Ini? Hah? Ini? Apa ini? Dengan berpakaian jas, dengan rapi. Ternyata siapa sang psikolog? Itu orang bermasalah tadi yang duduk di sebelahnya. Tiba-tiba dia sudah berubah jadi penampilan, jadi berwibawa. Bagus. Loh, kamulah yang di pesawat kemarin. Dia nggak jawab. Kamu tahu kan kejadian di pesawat kemarin? Aku tidak salah. Maaf ya, sir. Tunggu sebentar. Saya kira kamu mengalami gangguan emosional. Oke, saya akan bebaskan kamu. Tapi kamu harus ikut kelas sesi konseling saya 1 kali. Pokoknya cerita itu intinya kacau lah ya. Saya agak kecewa gitu. Nah, intinya gitu. Tapi ya saudara bisa lihat ya. Ternyata si sang psikolognya justru yang bermasalah gitu. Tahu nggak, nanti di scene-nya di pertengahan, dia ditunjukkan dengan apa? Dia kalau marah, tuh lempar barang gitu ya, mobilnya ditutupi sama mobil lain, itu dihancurkan kaca mobilnya. Ternyata dia yang bermasalah gitu. Aduh, kacau. Tapi ada istilah-istilah di dalam film itu yang mungkin saya mau kasih tahu kepada kita. Jadi di dalam film itu, waktu masuk sesi konseling pertama kali, ya selamat datang Mister, kita akan memulai dengan sesi konseling kita. Kita akan menolong anger's monkey. Jadi ternyata kemarahan yang ada dalam diri dia itu, dia sebut sebagai sesuatu yang namanya monyet marah di dalam diri kita gitu. Nah, ya ingat ya, monyet marah. Jadi sesuatu yang marah itu, ya kalau kita bilang monyet marah artinya kan sesuatu ya. Jadi dia menganggap marah itu sebenarnya monyet marah. Jadi istilah itu, anger's monkey. Ya kamu akan ikut kelas ini ya untuk ya menolong anger's monkey mulah monyet marah dalam dirimu. Tapi dia juga jawab, iya. Ya tapi hari ini saya dapat mengatasi anger's monkey saya. Karena tadi pagi saya kasih dia pisang. Jadi dia gak marah-marah lagi gitu ya. Supaya agak ini juga kacau emang film itu gitu ya. Nah tapi ada juga yang kedua. Ada istilah lagi yang menarik gitu ya. Jadi waktu ikut kelas sesi konseling itu. Ada satu kata yang diulang-ulang oleh sang psikolog. Ketika pasien-pasiennya mulai marah. Nah dia ada satu kata ajaib. Yang seakan-akan menurut dia ini sebagai apa ya, penangkal. Kalau marah sebut kata ini gitu. Supaya agak reda. Apa itu? Goosfraba gitu ya. Goosfraba gitu ya. Goosfraba. Goosfraba gitu. Nah ternyata ini adalah bahasa Eskimo. Yang biasa suka disampaikan ibu-ibu kepada anak-anaknya supaya tenang gitu. Goosfraba. Jadi ada satu tampilan di mana seorang pasiennya ini mau pukul si sang ini tadi. Apa namanya tokoh utama tadi. Lu ngapain tadi ketawa-ketawa sama gue gitu ya. Kira-kira mungkin begitu. Kenapa tadi kamu ketawa-ketawa? Hah? Kenapa kamu udah mau dipukul gitu ya? Langsung sang psikolog bilang gini. Goosfraba, Goosfraba. Tiba-tiba dia teringat waktu kasih tangan gini. Goosfraba, Goosfraba, Goosfraba. Ya seperti itu ya. Jadi ada kata-kata seperti penangkal gitu yang disampaikan gitu. Nah tapi juga
marah itu, nah ini mungkin istilah yang ketiga, bukan istilah sih, lebih kepada film ini itu memberi pengertian kepada marah itu seperti seorang kasir yang tetap diam hari demi hari. Nah, kasir itu kalau di toko kan diam ya tugasnya ya. Dia nunggu pelanggan bayar, duduk duduk atau berdiri. Pokoknya di situ dia berdiri sampai ada pelanggan yang datang baru gitu. Nah, kalau pelanggan datang baru ini gitu. Jadi marah itu digambarkan seperti kasir yang tetap diam hari demi hari dan akhirnya menembak semua orang di semua toko. Menembak ini maksudnya dalam arti ketika orang datang, maksudnya dia bisa ketemu semua orang gitu. Jadi gambaran marah diartikan sebagai ya sesuatu yang bisa diam, tapi sesuatu yang juga bisa keluar gitu. Bisa meledak-meledak, ya terpendam dan juga bisa meledak gitu. Kalau kita bisa melihat gambaran ini gitu ya. Oke. Nanti sebentar mungkin kita ya ini introduksi saja, nanti kita sebentar akan melihat gambaran itu gitu. Nah, saya juga punya satu kisah gitu ya. Saya kira saya adalah orang yang sabar gitu ya. Kok saya ngomongnya belibet ya? Saya kira saya adalah orang yang sabar. Suatu ketika adik saya ini mulai bertumbuh besar gitu ya. Terus ya namanya ini ya sudah mulai sekolah, ada dapat pelajaran gitu ya, matematika, hitungan. Saya baru tahu waktu saya ngajar dia itu ternyata saya kurang sabar gitu ya. Awal-awal mungkin bahasanya masih pelan gitu. Betul, dibagi dulu, dikali dulu. Minus plus minus berapa? Lama-lama nadanya mulai naik gitu ya. Kenapa begitu? Mulai ada penekanan gitu ya. Lama-lama makin tinggi gitu ya. Waduh, saya ini kenapa saya ternyata kurang sabar. Mungkin yang lain gitu ya, dengan yang lain apa, sepertinya oke. Tapi kadang ada hal-hal tertentu yang kadang bikin saya, kalau saya menyinggung dengan hal itu saya jadi cepat marah gitu. Ya, mungkin kita juga punya hal-hal begitu gitu. Mungkin kadang kita pikir kita orang yang sabar. Ya oke lah saya bisa mengontrol emosi. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang ketika itu datang dekat dengan kita, menyinggung kita. Kita tidak tahu kenapa kita bisa meledak tiba-tiba gitu. Kita bisa marah tiba-tiba gitu. Dan lain sebagainya gitu. Nah tapi mungkin saya mau mulai dengan ini. Saya mau bawa kita untuk melihat hal-hal yang kita perlu ketahui tentang marah gitu. Yaitu mungkin yang pertama adalah ini gitu ya. Ya, saya cukup pendek sehingga tidak bisa menulis sampai di atas. Ya. Mungkin ini ya, orang yang marah itu kadang buta terhadap kemarahannya sendiri gitu. Kemarahannya sendiri. Ya, kalau kita melihat gambaran ini, biasanya orang yang sudah begitu sangat marah, itu biasanya mereka itu merasa bahwa kemarahan mereka itu punya justifikasi penuh. Mereka merasa kemarahannya itu adalah bentuk kebenaran, keadilan gitu. Pembelaan diri yang sah. Marahku ini benar, aku berhak marah, aku pantas marah gitu. Sehingga kadang dia itu tidak bisa membedakan lagi antara kemarahan yang benar dan juga kemarahan yang berdosa. Akibatnya, biasa orang-orang yang seperti ini itu sulit untuk menerima koreksi, menganggap pihak yang lain itu sebagai pihak yang salah gitu. Pokoknya sudahlah, tidak bisa lagi berpikir jernih dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang kedua juga adalah ini. Hal-hal, ini tadi judulnya adalah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang marah. Nah, tapi yang kedua adalah kemarahan itu memiliki banyak wajah. Nah, apa ini? Jadi kemarahan yang klasik itu biasa ditunjukkan dengan apa sih? Sikap agresif gitu ya. Mungkin suara yang besar, suara yang meledak-ledak, langsung suara keras gitu. Tapi kemarahan itu kadang tidak selalu muncul dalam bentuk yang eksplosif gitu ya. Banyak orang Kristen itu karena ingin terlihat rohani itu kadang suka menyimpan amarahnya dalam bentuk yang lebih halus gitu.
apa? Bisa apa? Contoh mungkin bisa dalam bentuk pasif, sarkasme, sindiran, keheningan yang dingin gitu ya. Atau menggerutu gitu. Atau juga apa? Mengeluh setiap hari. Itu kadang-kadang bisa apa ya? Jadi ciri di mana kita juga bisa marah. Maksudnya kita ada di dalam kondisi marah gitu. Ya, kita bisa menilai gitu ya. Kadang-kadang mungkin saya juga begitu gitu. Nah, tapi yang ketiga, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang marah selanjutnya adalah ini. Orang yang marah itu apa? Orang yang marah itu biasa gampang jatuh ke dalam dosa gitu. Jatuh dalam dosa. Nah, saya minta seorang baca dari Efesus 4 ayat 26 dan 27. Mungkin seorang bisa bantu saya tolong membaca Efesus 4. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Nah, kalau kita bisa melihat gambaran ini, ayat ini itu menunjukkan bahwa marah itu ya bisa terjadi, pasti terjadi gitu. Tapi marah itu ternyata ada batasannya. Marah itu ternyata butuh pengendalian diri juga. Tapi kemarahan ini ternyata bisa jadi pintu masuk bagi dosa lain. Apa? Kalau kita sudah marah yang berlebihan itu memicu mendorong kita untuk apa? Melakukan tindakan bukan lagi di sini, tapi mulai diluapkan dengan tindakan fisik. Biasanya dengan kekerasan bisa gitu. Atau mungkin dendam, fitnah, kebencian yang berakar dalam hati, ya bahkan sampai mungkin kepahitan gitu. Jadi mungkin ini 3 hal bagian pertama yang kita bisa lihat, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang marah gitu. Nah, tapi seperti yang tadi saya singgung, kita biasanya itu lebih mudah marah, itu kadang kepada orang tertentu atau tokoh tertentu. Ada orang-orang tertentu itu yang kadang itu bisa bikin kita tuh gampang marah loh. Nah, coba saudara pikir, siapa ya? Kadang-kadang kita punya loh orang-orang yang tertentu yang kadang bisa bikin kita gampang marah. Bisa teman kita, bisa saudara kandung kita, bisa orang tua kita sendiri, bisa siapa lagi? Bisa roommate kita. Tinggal dalam hari sama-sama tapi diam-diaman. Itu orang tuh kalau ya sebagainya dan sebagainya gitu. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang ini adalah sumber kemarahan kita gitu ya? Terkadang sumber masalahnya itu bukan di luar, tapi ada di dalam hati kita. Kemarahan itu biasanya terjadi karena ada sesuatu yang bekerja di dalam hati kita. Kalau kita lihat di dalam kisah Kain, kira-kira kenapa Kain marah dengan Tuhan? Nah, nanti sekarang mungkin kita lihat saja ya, saya mau membahas mengenai bagian ini. Mari kita sama-sama buka kisah Kain. Ini kisah juga saya mau bagikan yang saya dapat dari chapel yang biasa kami dapatkan. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-7. Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 7. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, kalau kita bisa, tadi kita sudah melihat kisah ini, kenapa sih Kain itu marah dengan Tuhan gitu? Nah, kalau kita lihat, karena ia itu berasumsi gitu bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya sekali lagi ya, kenapa Kain bisa marah? Karena Kain itu berasumsi Tuhan tidak adil.
Nah, Kain merasa Tuhan itu tidak adil, kenapa? Karena kenapa yang satu diterima tapi yang satu ditolak? Dan kebetulan yang ditolak adalah persembahan dia gitu. Nah, dan bayangkan ya, kalau biasanya sesuatu itu terjadi dan selalu berkaitan dengan diri kita, biasanya kita akan lebih mudah sensitif. Dan sensitif itu biasanya mendorong kita untuk cepat marah. Sekali lagi ya, sama seperti kasus Kain tadi ya. Kadang-kadang sesuatu itu kalau pas berkaitan dengan kita, itu kadang kita lebih jadi mudah sensitif gitu. Dan kita lebih jadi mudah marah gitu. Ya bisa apa saja. Mungkin orang yang sedang membicarakan kita, atau kelemahan kita, atau kekurangan kita gitu dan sebagainya gitu. Nah, Kain merasa Tuhan itu pilih kasih. Sehingga persembahannya itu tidak diterima. Dan lebih dalam lagi, sebenarnya kalau kita lihat Kain itu percaya bahwa Tuhan yang baik itu seharusnya menerima semua persembahan yang baik. Dan tidak seharusnya Tuhan itu menolak persembahan seperti persembahan punyaku. Dalam hal ini Kain gitu. Nah, bukankah ini kadang ya gambaran seorang pelayan ya, contoh seperti kita ya. Saya sudah melayani Tuhan selama ini gitu. Saya sudah mempersembahkan semuanya. Saya sudah mengorbankan waktu saya, pekerjaan saya untuk melayani di dalam pelayanan ini gitu. Tapi kenapa yang saya dapatkan dari Tuhan timbal balik seperti ini? Sama seperti Kain. Loh, kok dia diterima, aku ditolak? Atau mungkin dalam pekerjaan, aku sudah korbankan semuanya. Bahkan aku di dalam pekerjaan selalu berdoa gitu. Tapi kenapa yang aku terima seperti ini gitu? Mulai kecewa dan mulai marah gitu. Nah, sama seperti Kain ya. Nah, tapi masalahnya adalah ini. Sebenarnya akarnya dari mana sih? Kemarahan itu selalu dimulai dari hati. Karena muncul suatu kepercayaan yang salah tentang sesuatu. Sesuatu kepercayaan yang salah itu akhirnya biasa mendistraksi pikiran kita. Lalu pikiran kita turun biasa ke emosi kita. Nah, akhirnya tubuh kita biasanya juga merasakan dampaknya. Biasa kalau kita sudah marah, denyut jantung itu mulai makin cepat, muka memerah, atau mungkin mimik wajah cemberut, atau mungkin datar, dingin gitu. Seperti seakan-akan ada asap yang mau keluar dari atas kepala kita gitu. Atau mungkin dari hidung gitu ya, atau mungkin saudara bisa ini kan gitu. Dan mungkin seluruh badan kita itu terasa bergetar. Ada orang yang marah itu sampai benar-benar gak bisa tahan, gemetar gitu ya. Atau mungkin ya dan sebagainya gitu. Mungkin saudara bisa ekspresikan kemarahan-kemarahan ini ya. Ini kemarahan-kemarahan yang klasik ya. Ya maksudnya biasa rata-rata terjadi gitu ya. Nah, bukankah kadang kita juga marah seperti Kain ya. Ketika kita tidak memperoleh sesuatu yang kita inginkan, apalagi berkaitan dengan keinginan kita yang tidak terpenuhi, kita kadang mulai mempertanyakan, kenapa sih begini? Kita protes. Protes kita, komplain kita itu kan sebenarnya bentuk kemarahan kita kan. Aku nggak marah kok, aku cuma menuntut hakku gitu, komplain, kita mulai komplain dan sebagainya. Karena kenapa? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Kita contoh mungkin marah terhadap orang lain karena saya punya ekspektasi begitu terhadap dia gitu. Dia harusnya begini tapi kok tidak begini gitu. Aku kok ditolak gitu. Intinya kalau itu berkaitan dengan kita dan kita tidak dapatkan sesuatu yang kita inginkan, wah itu sudah mulai gitu. Mulai ada sedikit kemarahan gitu ya di dalam hati kita. Ya sama seperti Kain. Mulai melontarkan pertanyaan, kenapa seperti ini? Apa yang terjadi gitu ya. Nah sekarang mungkin kita akan melihat beberapa hal. Sekarang kita mungkin masuk dulu di bagian yang selanjutnya. Di sini ya. Hal-hal yang salah tentang kemarahan gitu. Nah ini hal-hal yang salah tentang kemarahan ini biasanya ini sudah mewabah kadang di society kita atau mungkin di sekitar kita gitu. Paling dua hal saja mungkin yang saya mau bahas gitu ya. Atau secara umum gitu ya. Sudah common gitu atau di dalam society gitu. Nah yang pertama itu adalah
orang melihat marah itu sebagai sesuatu yang ada di dalam diriku. Nah, ini tadi saya sudah singgung ya. Anger is something inside me. Inside me. Nah, marah itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diriku. Nah, jadi marah itu diartikan sebagai sesuatu seperti cairan emosional gitu ya, yang membuat tekanan di dalam diriku. Dan cara untuk memanage dan melepaskan tekanan ini perlahan-lahan, itu biasanya dimulai dengan apa? Dengan biasanya melepaskannya juga dengan perlahan-lahan gitu. Nah, teori ini nih sebenarnya mau mengatakan kalau kemarahan itu sebenarnya hanya sesuatu, something ya, sekali lagi sesuatu gitu ya, yang ada dalam diri kita. Dan sesuatu itu bisa dikeluarkan, bisa direlaksasi dengan baik. Dan sebenarnya itu tidak merancuni kita. Nah, jadi sehingga biasanya solusi yang ditawarkan oleh para psikolog, kalau biasanya mengenai ini tuh biasanya apa sih? Biasa mindfulness, tenang, relax, hitung dulu 1, 2, 3, 4 gitu ya. Supaya apa? Supaya tekanan yang tadi ada dalam dada itu atau ada dalam diri itu mulai berkurang. Nah, teori ini namanya teori hidrolik gitu ya. Hidrolik gitu. Nah, teori ini sebenarnya sangat populer. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan kemudian dipopulerkan lagi nanti oleh psikolog-psikolog seperti Lawrence dan lain-lain. Intinya menurut teori ini, marah itu sekali lagi sesuatu, dan sesuatu itu bisa dikeluarkan. Dikeluarkan lewat apa? Nah, ini tadi yang belum saya sampaikan. Jadi kita bisa keluarkan lewat, dia ada pakai istilah ya, sebenarnya ya pompa gitu. Ada pompa, ada selang nanti. Ya selang itu apa? Yang tadi relax, tenang, hitung gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Sehingga tidak heran ada beberapa orang-orang yang sering mengatakan gini ya, mungkin istilah-istilah ini saudara pernah dengar, lagi jengkel banget nih, aku harus luapin daripada nanti meledak gitu. Lebih baik teriak sekarang daripada pendam, nanti jadi stres dan sebagainya gitu. Kalau nggak marah, nanti numpuk terus, wah bisa bahaya nih dan sebagainya. Nah, tapi dari teori ini kita bisa melihat bahwa ternyata ini, bagi teori ini mendukung bahwa melampiaskan marah itu sehat gitu. Ya, bagi teori ini melampiaskan marah itu sehat gitu. Marah itu sehat. Jadi ya dengan cara lampiaskan gitu. Dan sebagainya gitu. Nah, sehingga tidak heran biasanya yang tadi ya, melampiaskan dengan apa gitu. Contoh, ada orang-orang yang mungkin oke, karena kemarahan adalah sesuatu yang ada dalam diriku dan aku harus meluapkannya, mengeluarkannya dengan rileks. Tapi ada orang-orang juga meluapkannya, melampiaskannya dengan apa? Memukul bantal, menjerit di tempat yang sepi, berteriak-teriak seperti orang yang mungkin apa gitu ya. Atau mungkin ya bisa berteriak di ruang kosong gitu, atau memukul suatu benda gitu sampai melukai diri sendiri, bahkan tangan gitu dan sebagainya gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya reaksi daripada ini hal-hal yang salah mengenai kemarahan, karena mereka menganggap kemarahan itu hanya sesuatu gitu di dalam diri kita. Nah, tapi mulai makin kesini kan penelitian modern biasa semakin berkembang. Penelitian modern tuh ada yang membantah. Ternyata praktik ini tuh sebenarnya salah. Praktik melampiaskan emosi itu sebenarnya justru bukan semakin mengurangi emosi justru. Semakin orang meluapkan emosi yang agresif justru bisa memperkuat kebiasaan marah. Bukan meredakannya, justru malah makin marah, agresif gitu dan sebagainya. Karena mereka mengatakan kalau marah yang kemudian diluapkan gitu ya, marah yang kemudian diutarakan, itu biasanya akan memicu sel-sel syaraf gitu ya. Justru akan buat dia semakin aktif untuk bekerja dan lain sebagainya gitu.
Nah, biasanya sekali lagi teknik yang selalu disarankan itu selalu sama. Tarik napas dalam, hembuskan, tarik napas dalam, hembuskan, dan lain-lain gitu. Nah, itu mungkin kemarahan-kemarahan yang mungkin kita bisa melihat bagian ini gitu. Tapi kira-kira masuk akal tidak sih sebenarnya teori ini gitu ya? Pemahaman ini, anger is something inside me, sesuatu yang ada dalam diriku. Sepertinya teori ini tuh terdengar masuk akal gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita marah biasanya kan kita cenderung itu ya, reaktif, agresif gitu. Sementara solusi yang ditawarkan dari sini itu adalah tenang, relax, hitung sampai 1, 2, 3, tarik napas, lain, mindfulness dan sebagainya. Sepertinya kelihatan masuk akal. Karena kalau aku tarik napas, tenang, diam. Tadi aku yang tadinya agresif gitu, reaktif, itu sepertinya tenang, mulai bisa mengendalikan, mengontrol gitu. Jadi nggak seperti tadi dan sebagainya gitu. Tapi apakah benar demikian gitu? Apakah benar ini adalah solusi terbaik? Apakah benar dengan cara begitu bisa menghapus akar masalah daripada marah itu? Bisa mencabut akar masalah daripada anger itu? Gitu ya. Nah, ada satu contoh gitu ya yang diberikan juga kepada kami waktu saya ikut chapel gitu. Anak-anak dalam gen alpha ini tuh mereka lebih cenderung lebih mudah marah. Saya tidak tahu gitu kenapa ya. Tapi mungkin karena tontonan mereka gitu. Tontonan mereka yang sekarang kan tontonan di IG, di FB dan sebagainya hanya sepersekian detik, 30 detik dan sebagainya. Mereka belum sempat memproses, belum sempat mencerna gitu. Tapi sudah langsung gitu, sudah langsung masuk tanpa mengerti itu apa. Sehingga mereka terbentuk dengan pola-pola yang mungkin instan dan sebagainya. Kemudian sulit gitu menerima hal-hal yang sulit, menerima hal-hal yang sukar gitu. Mereka tidak tahu bagaimana memproses informasi dan sebagainya. Sehingga itu juga terbawa di dalam aspek relasi. Waktu mereka berelasi dengan orang lain, ada tahap di mana mereka mungkin bersinggungan dengan orang lain yang mungkin sampai menyentuh bagian itu tadi, anger mereka, marah mereka. Mereka atau mungkin ketika bersinggungan dengan orang lain itu mereka tidak mendapatkan sesuatu yang inginkan, mereka langsung cepat tantrum, marah dan sebagainya. Kok gini sih? Harusnya gini dan sebagainya. Mereka tidak tahu bagaimana memanajemen, mengatur, mengolah, kemudian merespon dengan baik gitu dan sebagainya gitu. Nah, tapi persoalannya apakah kita juga begitu? Karena kita juga kayaknya makin hari juga makin terpengaruh, ikut juga gitu ya. Kayaknya mungkin apakah ada di antara saudara yang kayaknya separuh waktuku kuhabiskan dengan gitu ya. Akhirnya dengan mungkin nonton ini reels mungkin yang pendek-pendek, cuplikan-cuplikan video yang pendek. Kadang-kadang itu juga akhirnya jadi membuat habit kita jadi terpola. Mulai dari kebiasaan, akhirnya jadi pola yang mulai terbentuk gitu dan sebagainya. Apakah kita juga begitu gitu ya? Kita akhirnya mungkin sama seperti gen alpha yang tadi, mungkin gitu. Akhirnya jadi suka versi yang instan. Kita akhirnya mudah cepat untuk marah, juga tantrum, sensitif gitu ya dan sebagainya. Karena pengaruh-pengaruh yang tadi gitu. Sehingga tidak ada bedanya loh. Ini kok kamu gen alpha atau apa dan sebagainya. Ya kita bukan bicara soal gen mana, generasi mana dan sebagainya, bukan gitu. Tapi kadang-kadang apa yang kita nonton, apa yang kita lihat gitu, itu membangun pola kita dan itu juga berpengaruh loh di dalam diri kita, pikiran, emosi kita yang juga mendorong kita itu bagaimana merespon atau berespon terhadap apa yang di luar kita gitu. Contoh kemarahan tadi gitu. Perasaan kita gitu waktu kita lihat orang gitu. Mungkin harusnya kita menunjukkan belas kasihan, tapi karena kita sulit merespon, kita tidak tahu caranya, bagaimana cara merespon. Ya respon kita langsung tersinggung, marah dan sebagainya, respon-respon yang negatif dan lain-lain gitu. Nah sekali lagi, apakah teori yang ini cukup gitu ya? Cukup valid untuk kita bahas mengenai kemarahan gitu. Apakah cukup untuk membereskan akar kemarahan itu ya? Karena sebenarnya teori ini sendiri tidak menjadikan kemarahan itu sesuatu yang sesuatu yang buruk. Justru teori ini melihat kemarahan itu sebagai sesuatu yang netral gitu. Oke, just is, neither bad or good. Ya hanya itu, hanya sesuatu, nggak baik, nggak buruk, netral. Dia hanya sesuatu. Cara kamu ya sudah. Kalau ada marah ya sudah, keluarkan aja, lampiaskan aja. Karena dia hanya sesuatu. Dia bukan bagian dari dirimu, pribadimu. Nah,
Itu gambaran itu gitu. Nah, tapi juga ada gambaran yang kedua, lanjutan dari sini ya. Itu adalah it's okay to angry at God. Tidak masalah gitu ya. Tidak masalah marah kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan teori ini mengatakan ya Tuhan itu kemarahan manusia itu kan hal yang wajar, lumrah lah ya. Lumrah kalau kita marah kepada Tuhan, lumrah kalau kita protes kepada Tuhan, karena kita kan manusia gitu ya. Kadang-kadang kalau kita pikir iya juga ya, logis gitu ya. Logis kita marah kepada Tuhan ya itu mungkin karena respon kita sebagai manusia yang sudah berdosa gitu. Sehingga respon kita marah kepada Tuhan. Tapi sebaliknya ini sebenarnya adalah hal yang paling mematikan gitu ya. Nah ini sebenarnya yang jadi persoalan utama gitu. Karena Alkitab sebenarnya banyak sekali mencatat mengenai apa? Kasus di mana orang-orang tuh yang marah gitu terhadap Tuhan gitu ya. Orang-orang yang marah terhadap Tuhan, orang-orang yang komplain terhadap Tuhan, kayaknya dari awal sampai akhir Alkitab tuh kayaknya kita bisa melihat atau bisa mencari contoh-contoh di dalam Alkitab sebenarnya banyak juga gitu ya. Ini mungkin terlihat mirip seperti gambaran Ayub gitu ya. Gambaran Ayub yang ya kita masih ingat ya di dalam Ayub pasal 2 ayat ke-9 gitu ya. Istri Ayub tuh mengatakan setelah melihat Ayub mengalami kesulitan-kesulitan itu dia bilang kutukilah Allahmu dan matilah. Waktu dia berkata kutukilah Allahmu ya sudah oke. Kita wajar kok marah kepada Tuhan. Kita wajar protes kepada Tuhan. Loh Tuhan sudah mendatangkan hal-hal yang buruk kepada kami. Tuhan sudah membuat keadaanmu begini. Tuh lihat melarat. Melarat nggak? Melarat nggak? Kadang-kadang kelihatan seperti masuk akal. Iya ya, saya melarat dan sebagainya. Gitu. Tapi kita melihat di sini ternyata Ayub itu ternyata lebih mengenal Tuhan. Lebih punya pengenalan yang benar akan Tuhan gitu. Yang dibuktikan dengan apa? Pernyataannya gitu ya. Saya kira tidak semua orang seperti Ayub gitu ya. Kita kadang masalah satu saja kadang kita sulit ya untuk menghadapinya. Ketika persoalan satu datang itu benar-benar menyinggung kita, mungkin kadang kita masih bilang oke, tidak masalah gitu. Tapi ketika itu berlarut-larut, wah kita mulai gelisah. Kenapa sih ini terus berlangsung? Padahal cuma satu masalahnya. Kita mulai tidak tenang gitu ya, kita mulai gelisah, apa sih sebenarnya yang salah dan sebagainya. Kalau ini sudah makin lama kita mulai komplain. Kenapa sih? Apa sih sebenarnya yang salah gitu? Apakah Tuhan tidak mengasihiku dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi banyak orang-orang yang mungkin mendukung teori ini gitu. Nah, banyak psikolog populer itu yang membahas mengenai kemarahan kepada Tuhan itu dengan cara yang sangat tidak membantu gitu. Biasanya mereka itu bilang begini, jika Anda marah kepada Tuhan, Anda perlu melakukan 4 hal ini gitu ya. Yang pertama, ingatlah bahwa kemarahan itu tidak ada. Yang tadi saya bilang ya, sekali lagi. Beberapa psikolog populer itu selalu mengatakan hal ini gitu. Ingat, kamu gak apa-apa, wajar marah sama Tuhan. Karena yang pertama ini, marah itu sebenarnya gak ada, itu hanya sesuatu. Tidak baik, tidak buruk, netral. Artinya apa? Tidak apa-apa merasa marah kepada Tuhan gitu. Karena dia menciptakan kita dengan emosi marah. Kata kalau dengar begitu mungkin juga gitu. Kalau orang-orang di luar sana pasti iya betul dan sebagainya gitu. Nah tapi apakah benar demikian? Ya tentu saja ya kita menentang argumen ini gitu. Karena kemarahan itu tidak netral. Nah nanti sebentar kita akan bahas lagi lebih banyak gitu ya. Kemarahan itu bisa bersifat jahat atau sebaliknya adalah ekspresi iman yang hidup kepada Tuhan. Gitu. Bisa ilahi tapi juga bisa jahat gitu. Sekali lagi ya. Marah itu tidak pernah netral. Tuhan, siapa sih di dalam Alkitab atau di dalam dunia ini orang yang paling, ya ada yang bilang Tuhan kita itu marah. Tapi maksudnya Tuhan kita sendiri marah gitu. Ya kita juga marah gitu. Tapi sekali lagi marah itu tidak pernah netral. Bahkan Tuhan sendiri ketika marah, dia marah itu pasti ada penyebabnya gitu ya. Ketika manusia sudah begitu jahat dan sebagainya gitu ya. Jadi kemarahan itu bisa ilahi, bisa jahat, bisa menunjukkan ekspresi iman, tapi juga bisa menunjukkan ekspresi penyangkalan terhadap Tuhan gitu. Nah, tapi nasihat-nasihat terapeutik seperti ini, nasihat-nasihat psikolog modern seperti ini, biasa mereka hindari gitu. Karena kenapa? Mereka sulit.
Ini dilema moral yang kadang mereka sulit menemukan jawabannya gitu. Karena kenapa? Karena pada akhirnya mereka tidak tahu gitu bagaimana untuk menuntaskan sumber akar daripada masalah itu. Sehingga biasa mereka berhenti sampai pada dilema moral seperti ini. Mereka cenderung menghindari seperti itu gitu. Atau mungkin yang kedua, nggak apa-apa kamu marah sama Tuhan gitu ya, kata psikolog sekuler. Karena ya Tuhan sering mengecewakan kita gitu. Kadang kita berseru kepada Tuhan untuk pembebasan, pertolongan gitu. Tapi ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan gitu, lain sebagainya. Katanya Tuhan pegang kendali. Harusnya Dia kan yang menghentikan ketidakadilan sebagainya. Tapi kok malah Tuhan tidak menghentikan ketidakadilan, kejahatan. Karena dari itu saya pantas marah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah ada bukti dalam Alkitab yang mengatakan demikian? Tidak ada. Alkitab justru selalu dan terus-menerus itu membahas mengenai penderitaan. Orang benar yang menderita, orang benar yang mengalami kesusahan, orang benar yang harus diuji. Umat Israel sendiri diuji, kita pun sendiri diuji di dalam dunia ini gitu dan sebagainya. Kristus sendiri diuji. Bagaimana mungkin kita mau menghindari hal-hal yang mungkin pencobaan seperti itu gitu. Saya kira itu mimpi yang tidak akan pernah terjadi sih selama di dunia ini gitu ya. Gitu. Nah sekarang mungkin kita lanjut ya di dalam bagian selanjutnya. Saya akan lanjut bahas mengenai ini. Sekarang tadi kan kita sudah melihat bagian-bagian ini ya. Mengenai ini. Kalau kita sendiri melihat bagaimana kita mendefinisikan kemarahan itu sendiri gitu. Dari mungkin perspektif biblikal atau perspektif yang benar gitu. Nah, perspektif ini diambil juga dari buku juga Robert Gruss atau sepertinya nanti saya mesti cek lagi namanya kalau mungkin saudara mau gitu ya. Jadi saya kira kita bisa pakai definisi kemarahan yang dia kasih kepada kita ya. Ya mungkin kita masuk dalam bagian ini. Definisi marah gitu. Tadi kita sudah bahas semua panjang lebar sana, tapi sekarang kita lihat sih definisi marah. Nah, dari definisi marah ini nanti kita akan melihat kira-kira dari definisi marah ini kita nanti bisa menilai kira-kira kemarahan itu seperti apa dan kita juga bisa melihat kemarahan saya selama ini bagaimana gitu. Nah, jadi Robert ini mendefinisikan kemarahan sebagai respon aktif dari keseluruhan pribadi seseorang terhadap penilaian moral yang negatif terhadap kejahatan yang dipersepsikan. Sekali lagi ya, kemarahan ini diartikan sebagai respon aktif dari keseluruhan pribadi seseorang terhadap penilaian moral yang negatif terhadap kejahatan yang dipersepsikan. Nah, dalam kasus Kain, ternyata Kain ini ternyata waktu dia marah, ini bukan sesuatu kemarahan yang ada di dalam diri Kain yang tinggal dikeluarkan. Tadi kita baca Kain ya. Waktu dia marah, kemarahannya dia ini bukan seperti sesuatu yang bisa langsung dikeluarkan, seperti teori hidrolik tadi. Tapi jelas ternyata kemarahan ini adalah tindakan berdosa. Sekali lagi ya, kemarahan itu bukan sesuatu, tapi kemarahan itu adalah tindakan berdosa. Ya, mungkin ini kecil saja ya. Bukan sesuatu, tapi tindakan berdosa gitu. Oke, nah bagian yang pertama, dari pengertian yang tadi yang saya sampaikan, kita akan menilai kemarahan itu seperti apa gitu. Tadi saya sudah bilang, kemarahan menurut definisi Robert itu adalah reaksi aktif. Reaksi aktif gitu, Lens. Oke. Reaksi atau respon aktif. Nah, waktu tadi kita melihat di ayat 6 ya saudara mungkin sudah tutup, saya baca saja. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Waktu kita baca ayat 6, di dalam bahasa Inggris itu, why are you anger? Nah, anger itu adalah kata kerja. Suatu tindakan yang dilakukan oleh Kain, yang akhirnya kalau kita selidiki,
ini sebenarnya adalah kemarahan yang berdosa. Jadi anger itu sebenarnya adalah tindakan aktif gitu ya. Kemarahan itu bukan sekedar atau sesuatu emosi yang kepadanya kita tidak bertanggung jawab. Oh, karena itu sesuatu. Jadi oke, sudah. Karena sesuatu itu kita tidak perlu bertanggung jawab atasnya gitu. Tidak. Justru melalui bagian ini kita lihat ternyata anger itu ternyata tindakan yang aktif yang kita lakukan. Karena ini tindakan aktif, maka waktu kita lakukan itu kita harus bertanggung jawab gitu. Ini adalah sesuatu tindakan. Karena ini aktif, artinya di saat yang sama, tindakan ini kita pilih sesadar-sadarnya. Sesadar-sadarnya, terus apa ya? Ya mungkin kita bisa pakai bahasa lain ya gitu. Maksudnya ya saya waktu lakukan tindakan kemarahan gitu, tindakan kemarahan yang aktif itu bukan tindakan yang saya lakukan mungkin saya lagi mimpi atau ngefly atau kemana, tidak. Sama seperti contoh Kain itu, tindakan kemarahan ini tindakan yang dilakukan sesadar-sadarnya, tindakan aktif yang dilakukan gitu. Maka solusi dari perbuatan dosa yang aktif gitu, itu sebenarnya adalah pertobatan gitu. Kalau teori hidrolik tadi itu kan kasih kita solusi ya. Oke, tenang, relaksasi, tarik napas, luapkan saja kemarahan itu mungkin dengan teriak-teriak, dengan yoga dan sebagainya gitu. Nah, tapi Alkitab berkata dengan jelas tidak. Tindakan marah yang kamu lakukan itu tindakan aktif loh. Dan waktu kamu lakukan tindakan itu, kamu lakukan dengan sesadar-sadarnya. Jadi waktu kamu lakukan dengan sadar, kamu harus bertanggung jawab begitu atas dosa yang kamu lakukan gitu. Jadi respon daripada tindakan marah yang demikian itu bukan dengan mengeluarkannya, dengan membiarkannya, dengan pakai pompa rileks, pakai pompa apa, bukan. Tapi respon yang pertama sebenarnya adalah pertobatan gitu. Nah, tapi yang kedua, menurut teori tadi, kemarahan juga adalah ini gitu. Tadi sekali lagi mungkin saya sampaikan ya definisi tadi, respon aktif dari keseluruhan pribadi seseorang terhadap penilaian moral yang negatif terhadap kejahatan yang dipersepsikan. Jadi ternyata kemarahan itu reaksi tadi, tapi yang kedua adalah keseluruhan pribadi. Nah, keseluruhan pribadi artinya apa? Nah, kaitannya ada juga dengan yang tadi. Dilakukan sesadar-sadarnya sebagai pribadi yang penuh. Dengan pikiran, keinginan, desire kita, emosi gitu. Jadi ya jangan bilang, atau mungkin kadang kita sering dengar istilah ini, oh saya khilaf, saya nggak sadar tadi waktu saya marah tadi, oh saya nggak sengaja, oh tadi ada setan tadi yang merasuki saya dan sebagainya, sehingga saya marah, oh sorry tadi saya tidak sengaja dan sebagainya. Oh tidak, kemarahan itu kamu lakukan dengan kesadaran penuh. Jadi jangan pakai alasan kalau saya marah saya khilaf gitu ya, istilah-istilah begitu kelihatannya masuk akal, tapi tidak. Itu penyangkalan yang munafik sebenarnya. Nah, kenapa sih kadang kita suka begitu? Saya khilaf, oh saya tadi nggak sadar. Enggak loh, kamu lakukan itu dengan kesadaran gitu. Kenapa kita sering begitu sekali lagi ya? Karena kita tuh mau membuat seolah-olah kemarahan yang kita lakukan itu ya sekali lagi tanpa sadar gitu. Seakan-akan tadi tuh kita melayang-layang gitu. Seolah-olah itu bukan kita gitu. Oh saya khilaf, saya apa? Enggak. Bukan kita tadi, bukan saya tadi itu. Itu mungkin pribadi saya yang lain. Emang lu ada pribadi yang lain di dalam dirimu? Ya sebenarnya tidak. Dirimu sendiri gitu. Ya sekali lagi gitu ya. Sorry, tadi saya ada setan yang mengganggu pikiran saya, merasuki pikiran saya. Itu juga agak kacau juga ya. Ya, karena itu tadi ya. Karena kita marah gitu ya. Sudah dipastikan kemarahan kita itu dilakukan sekali lagi sepenuh-penuhnya dan sesadar-sadarnya ya. Itu bukan sesuatu bagian diri kita yang lain waktu kita marah. Itu mungkin bukan hanya ya sebagian daripada pikiranku, sebagian daripada keinginanku, tidak. Tapi itu adalah keseluruhan daripada diriku gitu. Emosi dan pikiranku, keinginanku, bahkan hatiku itu sepenuhnya terlibat waktu aku marah gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika kita bertobat,
tadi di bagian pertama di reaksi saya bilang, reaksinya tadi bertobat. Maka waktu sampai di sini, waktu kita bertobat, maka bertobat itu harus dilakukan sepenuh-penuhnya. Tadi saya sudah bilang, waktu keseluruhan pribadi artinya nggak ada yang setengah-setengah. Maka waktu kita bertobat, ya juga jangan setengah-setengah. Oh ya, pikiranku saja, keinginanku saja, hatiku saja, tidak. Tapi keseluruhannya gitu. Waktu saya bilang saya mau bertobat daripada kemarahan ini, maka pikiranmu, emosimu, hatimu, desire-mu, keinginanmu, itu juga sepenuh-penuhnya, sesadar-sadarnya. Tidak bisa sekedar kita berkata, oh ya Tuhan, saya akan berjuang melawan kemarahan ini. Lain kali saya tidak seperti itu lagi, tidak bisa. Melainkan apa? Melainkan saya harus menyelidiki apa berhala yang ada di dalam hati saya yang bisa bikin saya semarah itu. Gitu. Karena kadang marah itu, sekali lagi tadi saya singgung di awal, ada sesuatu di dalam hati kita gitu. Ada sesuatu yang belum terpenuhi, yang kita inginkan tapi kita tidak dapat. Apa itu? Nah, itu yang dimaksudkan dalam begini ini mungkin berhala gitu. Makanya tidak bisa sekali lagi sekedar kita berkata, saya akan berjuang Tuhan, supaya saya tidak begitu lagi, supaya saya dapat mengatasi kemarahan saya, tidak. Selidiki dulu apa yang ada dalam hatimu. Ada sesuatu dalam hatimu, berhala apa itu? Bisa macam-macam dan sebagainya. Mungkin keinginanmu, ekspektasimu, pekerjaan, orang-orang sekalian bisa saja yang memicu kemarahanmu gitu. Nah, terus yang ketiga adalah ini. Penilaian moral yang negatif ya. Penilaian moral yang negatif. Nah, kalau kita melihat bagian ini, tadi kita melihat ini adalah contoh kasus Kain gitu ya. Jadi Kain itu memiliki penilaian moral yang negatif gitu ya. Kain itu menilai tindakan Tuhan itu, siapa yang dia nilai negatif? Ya Tuhan itu sendiri gitu. Kain menganggap Tuhan itu yang menerima persembahan Habel dan menolak persembahannya itu sebagai tindakan ketidakadilan. Jadi dia menilai tindakan yang Tuhan lakukan itu sebenarnya tidak baik, itu negatif. Tuhan tidak adil gitu ya. Nah, tapi apakah benar begitu ya? Sebenarnya kita sudah tahu ya. Ya bukan gitu, bukan karena tidak adil, tapi memang karena pada dasarnya Kain itu jahat. Kalau di dalam Yudas pasal 1 ayat 11 kita dikasih tahu gitu ya. Kain itu kan apa ya? Mereka itu mengikuti perbuatan-perbuatan Kain yang jahat. Nah, tapi di ayat-ayat selanjutnya kita dikasih tahu, perbuatan jahat apa sih? Oh, ternyata orang-orang yang jahat yang seperti Kain itu adalah orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu, yang mengikuti keinginan yang jahat gitu. Bahkan dosa-dosa itu didetailkan di bagian atas gitu ya, sebelum nanti nama Kain itu disinggung di bagian ini. Ya kita nanti saudara bisa baca di dalam Yudas pasal 1 gitu ya. Nah, jadi melalui bagian ini kita bisa melihat, jadi Kain ini menilai tindakan Tuhan itu dengan negatif. Kain sedang protes ya. Nah, inilah kejahatan yang Kain persepsikan kepada Tuhan. Ia persepsikan Tuhan itu jahat gitu. Karena apa? Karena ya Tuhan tidak memberikan apa yang seharusnya aku dapatkan. Nah, tapi pertanyaannya bagi kita adalah begini. Apakah persepsi kita juga selama ini benar gitu? Apakah selama ini ketika kita marah, persepsi kita, alasan untuk kita marah itu benar atau justrukah kita mungkin tidak jauh beda sama seperti Kain yang mungkin punya penilaian yang buruk juga gitu terhadap Tuhan gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita pikirkan kemarahan-kemarahan apa yang sudah dan selama ini terjadi dalam kehidupan kita. Coba saudara pikir selama ini kemarahan-kemarahan yang sudah terjadi di belakang kita, mulai dari sekarang deh, tadi, hari ini gitu ya. Kemarin yang sudah terjadi atau kapan lalu gitu. Atau mungkin kemarahan yang paling besar yang pernah saudara lakukan. Apa yang sudah terjadi selama ini? Bahkan sekecil apapun kemarahan itu gitu. Situasi-situasi apa yang menyebabkan saya marah gitu, dan pikirkan gitu dampak dari kemarahan itu apakah lebih baik atau lebih buruk gitu. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bagian ini gitu ya, definisi marah, dan kita bisa melihat bahwa ternyata
ya marah itu ternyata reaksi yang tidak benar gitu. Dan marah itu ternyata bukan sebagian, ternyata keseluruhan. Tapi juga adalah penilaian moral yang salah kepada Tuhan. Nah, tapi mungkin bagian yang terakhir daripada pembahasan ini mungkin saya mau kasih kasih kita mungkin bagian ini kali ya. Mungkin hal-hal apa gitu ya yang bisa kita lakukan gitu ya. Ketika kita marah gitu, mungkin kita bisa bercermin, kita bisa belajar dari situ gitu. Kita bisa mengevaluasi gitu kemarahan-kemarahan kita gitu ya. Evaluasi. Nah, beberapa evaluasi ini ada 3. Ini diambil dari pembahasan-pembahasan kita yang sudah kita bahas tadi di sana ya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya? Nah, yang pertama tadi berarti apa? Waktu kita marah, gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah pertobatan gitu ya. Saya langsung tulis saja pertobatan gitu di hadapan Allah. Nah, tapi yang kedua adalah bertobat sadarnya dan sepenuh-penuhnya gitu ya. Nah, tapi yang ketiga adalah ini. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini ya, introspeksi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Contoh, ada nah mungkin bagian ini sepertinya mungkin terlalu banyak kalau saya tulis ya. Ya tadi sekali lagi mungkin saya ulang lagi, pertobatan waktu kita marah gitu ya. Ya kita bisa lakukan hal ini gitu ya. Pertobatan di hadapan Allah, bertobat sesadar-sadarnya dan sepenuh-penuhnya, kemudian introspeksi. Nah, waktu di introspeksi ini kita mengajukan pertanyaan, apa sih yang sebenarnya kamu inginkan gitu ya? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Waktu kita marah, kita mungkin bisa berpikir gitu ya, apa sih sebenarnya yang saya inginkan gitu waktu ketika saya marah gitu. Tapi kita juga bisa mengajukan pertanyaan lain gitu, ya itu ini gitu, kenapa gitu, kenapa saya itu jadi marah, atau apa yang menyebabkan saya marah gitu, apa pemicu kemarahan saya gitu, situasi-situasi seperti apa yang kadang bikin saya marah gitu ya. Ya tadi, mungkin kalau, contoh, itu hal-hal yang mungkin langsung bersinggungan, berkaitan dengan diri saya gitu, di dalam keadaan situasi seperti ini dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi juga kita bisa ini nih, apa yang tadi saya sempat sampaikan, pikirkan mengenai dampaknya gitu. Nah, waktu saya marah gitu ya, waktu kita marah gitu, apakah luapan marah atau emosi yang saya sampaikan itu, yang saya luapkan itu justru lebih baik atau lebih buruk? Atau jangan sampai kebanyakan mayoritas daripada marah saya itu sebenarnya destruktif gitu. Kadang menghancurkan diriku gitu. Akhirnya saya menyesal. Aduh, kenapa tadi begini ya? Aduh, kenapa tadi saya seperti itu gitu? Saya kenapa tadi tidak bisa mengendalikan diri? Kenapa saya meledak-ledak dan lain sebagainya gitu ya? Nah, tapi mungkin kita bahas satu-satu dulu kali ya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan gitu. Nah, tadi saya sempat singgung. Waktu kita marah, sebenarnya apa sih yang kita mau gitu? Kita sedang menuntut apa dari objek itu, dari orang yang mungkin kita marah gitu. Harus ada alasan yang jelas gitu. Nah, kalau di dalam Alkitab kita dikasih tunjuk. Tentu Tuhan adalah Tuhan yang juga marah. Tapi Tuhan yang marah adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang marah adalah Tuhan yang punya alasan yang kuat untuk marah. Ya, kemarahan Tuhan sekali lagi tidak pernah salah. Yang salah pasti kita gitu. Karena pasti kemarahan kita, kalau bukan kemarahan yang kudus, pasti kemarahan yang berdosa, sinful gitu ya. Sinful anger gitu ya, yang selalu destruktif gitu. Kebanyakan itu menghancurkan diri kita dan menghancurkan sesama. Menyakiti diri kita dan menyakiti sesama gitu ya. Wah, hati jadi susah, orang lain pun ini ya tidak enak, kita juga jadi ini ya merasa bersalah dan sebagainya gitu. Nah, sekali lagi, apa yang kamu inginkan? Apakah yang kita inginkan itu benar-benar kita inginkan?
Atau sebenarnya kita hanya ingin memuaskan ego kita yang menginginkan hal tersebut. Sebenarnya kalau itu nggak ada nggak apa-apa. Tapi mungkin karena saya terbiasa dengan itu. Saya butuh itu. Tapi sebenarnya itu tidak begitu saya butuhkan. Itu tidak ada pun tidak apa-apa gitu. Nah kita harus pikir, apakah yang saya inginkan itu benar-benar saya inginkan? Benarkah yang saya inginkan itu adalah yang Tuhan inginkan bagi saya? Ataukah yang saya inginkan itu hanyalah keinginan saya, kedagingan saya, nafsu saya saja gitu. Dan sebagainya gitu. Ya kita bisa introspeksi dari situ gitu ya. Ya mungkin sama seperti ini ya, contoh-contoh kalau kita melihat, nanti kita baca di dalam kitab Injil-Injil ya, ketika Tuhan Yesus marah gitu ya. Apa sih yang Tuhan Yesus inginkan? Ya tentu marahnya adalah kudus, tapi dia biasanya marah. Nah ini juga menarik ya, kalau nanti kalau saudara mau baca-baca mengenai banyak tema-tema mengenai konseling lain sebagainya, saudara bisa buka jurnal CCEF, di sana ada banyak contoh-contoh gitu ya. Jadi mereka juga bantu saya waktu saya cari itu dengan menunjukkan contoh-contoh ketika Tuhan Yesus marah di dalam Alkitab. Itu kadang selalu berkaitan dengan apa? Selalu kadang berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan mungkin hal ibadah, berkaitan dengan kebenaran, berkaitan dengan ya keberdosaan manusia. Tapi yang menariknya adalah kadang-kadang sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri, itu kebanyakan Tuhan tidak respon. Bahkan Tuhan selalu digambarkan dengan Tuhan yang tidak merespon dengan rasa marah. Kebanyakan hal-hal yang bisa memicu kemarahan, itu justru Tuhan respon dengan diam. Ya, tapi ya sekali lagi ya, maksud saya bukan berarti oke, Tuhan merespon dengan diam, berarti waktu saya dilakukan tidak adil saya juga diam sebagainya. Ya maksudnya kita juga tidak menelan seperti itu, saya tidak mengajarkan seperti itu gitu. Ya kita bukan Tuhan sekali lagi. Kalau mungkin saudara merasa saudara mengalami ketidakadilan dan saudara wajar marah, tapi marah karena saudara tahu itu untuk menegur dia butuh itu ya silahkan gitu dan sebagainya gitu. Oke, nah tapi yang kedua kita lihat ya, kenapa saya marah ya? Saya kenapa sih marah? Kenapa kalau hal ini itu saya selalu marah ini terus, tapi kalau hal yang lain tidak? Kenapa saya kalau marah itu sama orang ini terus? Pokoknya itu toh, padahal dia kadang-kadang gak lakuin apa-apa. Saya kalau lihat mukanya udah bawaannya emosi gitu. Atau mungkin orang tua ya saudara ya. Ya orang tua nggak bikin apa-apa gitu, tapi mungkin kalau tiba-tiba mungkin kita ya mungkin saudara telepon atau apa gitu, bawaannya baik gitu ya, orang tua nggak lakukan apa-apa, tapi mungkin bahasa saudara tuh kayak tinggi dan sebagainya, kayak bawaannya marah dan sebagainya gitu. Ya, padahal tidak ada apa-apa, akhirnya mungkin saudara menyesal dan sebagainya. Kenapa saya marah kepada orang tertentu atau orang yang sama atau objek yang sama? Kenapa saya marah kepada hal ini gitu? Kenapa hal sepele ini selalu mengganggu saya? Kenapa? Ada apa dengan ini? Ada apa dengan orang itu? Atau jangan sampai bukan ada apa dengan orang itu, ada apa dengan aku? Ada apa dengan hatiku gitu ya? Dan sebagainya gitu. Ya itu juga sama tadi ya, di dalam kenapa ini ada pertanyaan juga, apa yang menyebabkan saya marah gitu. Apakah ego kita disentuh? Ya, kalau kita sudah disentuh, kalau sesuatu itu sudah berkaitan dengan kita, kelemahan kita, langsung kita yang tadi biasa saja, apa itu? Mulai mencari-cari, mulai dengar pasang telinga. Oke, maksudmu apa tadi? Wah, itu mulai ancang-ancang ya, pasang kuda-kuda dan sebagainya gitu ya. Gitu. Kita mulai bertanya-tanya gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, apa yang menyebabkan gitu? Sebabnya ini benar-benar, apakah sebabnya ini karena alasan kebenaran ilahi? Karena saya sedang memperjuangkan kebenaran, ya bisa apa saja gitu. Atau tidak, itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran. Itu hanya ego saya, itu hanya emosi saya. Ya itu karena keinginan saya, karena saya mau itu gitu dan sebagainya gitu. Nah, tapi juga tadi di bagian kenapa ini, tadi saya juga bilang pemicu kemarahan ya, pemicu kemarahan saya ini apa? Sebenarnya ini juga masuk dalam bagian tadi ya, saya kira itu kita lewatkan saja gitu ya. Nah tapi mungkin bagian yang terakhir yang kita lihat, pikirkan dampaknya gitu ya. Waktu kita marah gitu ya. Nah tadi kan saya sudah bahas ya, ada beberapa tawaran-tawaran gitu ya, solusi-solusi yang diberikan oleh psikolog sekuler gitu.
Nah, apakah itu tidak berguna? Tidak, kita tidak bisa bilang itu sama sekali tidak berguna. Itu berguna, tapi itu tidak bisa menyelesaikan akar masalah. Itu tidak bisa membuang kemarahan gitu. Itu hanya menolong kita untuk kita sebenarnya bisa mengendalikan diri. Tapi Alkitab sendiri sebenarnya sudah mengajar kita tanpa kita perlu belajar lagi. Dari apa? Dari sekolah modern. Karena kalau saudara baca Galatia mengenai buah roh, sebenarnya Alkitab sudah ajar. Kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebenarnya penguasaan diri masuk di situ gitu. Nah, jadi waktu kita marah, ya kita bisa tenang gitu, menguasai diri kita. Kita pikirkan sekali lagi ya. Tadi saya tuh marah kenapa sih? Apa yang menyebabkan saya marah? Apa pemicu saya marah gitu? Apakah saya marah itu karena memang harus? Apa memang saya butuh untuk marah? Atau sebenarnya tidak? Itu hanya dorongan yang mungkin ya saya hanya ingin meluapkan marah saya supaya saya puas gitu. Saya kalau marah puas gitu. Kalau saya nggak marah saya merasa belum puas gitu. Nah tapi juga pikirkan, kalau saya marah dengan begitu, kira-kira hasilnya apa, dampaknya apa gitu. Biasanya kebanyakan dampaknya adalah oke, saya sudah marah, saya puas, tapi biasanya menyesal lagi gitu. Tapi apakah kita bertumbuh di situ? Apakah marah saya adalah marah yang benar, sehingga waktu saya marah orang, dia jadi sadar loh akan kesalahannya, iya loh makasih loh ya. Untung kamu marah saya, untung kamu kasih tahu saya dengan marahmu, sehingga saya lebih hati-hati, saya lebih mawas diri, makasih loh, dan sebagainya. Atau justru marah itu karena kamu membenci orang lain gitu. Sehingga dampaknya adalah dia makin rusak, kamu makin rusak, kamu makin merasa bersalah, dia pun sudah hancur. Ya gimana jadinya? Sudah jatuh, sudah kamu injak-injak, sudah, dan sebagainya. Pikirkan ya, karena dosa itu bukan hanya merusak diri kita, tapi orang lain juga. Itulah dampak dosa ya. Nanti kalau kita mungkin belajar mengenai sistematik teologi, terus kemudian kita membahas mengenai dampak dosa dan sebagainya. Kadang-kadang kita baru terheran ya. Ternyata dampak dosa itu ada dosa-dosa yang sampai kadang-kadang kita bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Dosa sampai sejahat itu, sebobrok itu. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan itu dosa akibat dosa gitu. Nah, maksudnya kesana arahnya, pikirkan dampaknya gitu ya. Mengenai dosa-dosa itu. Ya saya kira mungkin bagian-bagian ini gitu bisa membantu kita bisa introspeksi, kita bisa meminta pertolongan Allah gitu ya. Ya pertobatan itu bukan sekedar oke, hari ini saya berkomitmen untuk ini dan sebagainya, ya tidak gitu ya. Kamu harus temukan gitu apa yang ada dalam hatimu gitu. Sambil meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin diri kamu sendiri. Ya mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menolong kami pada malam hari ini di dalam tema anger. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Ketika Engkau marah kepada kami tahu marahnya Tuhan kepada kami adalah marah yang kudus, marah yang baik demi kebaikan kami dan bagi kemuliaan nama-Mu. Tapi Tuhan, marah kami sebagai orang-orang berdosa itu adalah marah yang kebanyakan justru adalah marah yang destruktif, marah yang benar-benar berdosa, marah yang menyakiti hati Tuhan, hati sesama, hati orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Sehingga kami kadang sulit bagaimana harus mengontrol marah kami, emosi kami. Bahkan kami sulit untuk memanajemen bagaimana marah yang baik, marah yang tepat gitu. Karena kami sudah terlalu dipenuhi oleh kemarahan, sehingga kami sulit membedakan marah yang benar dan marah yang salah. Tapi Tuhan sekali lagi pimpinlah kami. Kami tidak kebal, kami orang yang begitu rentan. Dan mungkin kami setelah keluar dari tempat ini akan bersinggungan dengan banyak orang. Tapi pimpinlah kami ya Tuhan. Berikan kami pengendalian penguasaan diri daripada Roh Kudus. Ketika kami marah, ingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh tidak cepat gampang marah, tidak cepat gampang mengeluarkan kata-kata, tetapi dengan hikmat bijaksana Tuhan, kami tahu bagaimana harus merespon dengan baik, berespon kalaupun perlu marah dengan marah yang benar, yang kudus, dan kiranya Tuhan boleh memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya, masih ada waktu ya, mungkin saya kasih kesempatan, mungkin yang mau bertanya, mungkin bagian dari ini. Iya, silahkan Jesslyn. Tadi
Bu Ayu sempat singgung bahwa marah itu kan tindakan aktif. Jadi setiap marah yang kita keluarkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Yang Bu Ayu maksud pertanggungjawabkan itu apa ya? Misalnya kayak contoh karena kesel dari rumah, terus kesel dari juga kerjaan kayak geram gitu. Terus akhirnya kita kayak kayak suka apa ya, cenderung buat kayak gitu setiap ketemu orang itu kan kayak pas kita nyadar oh ternyata aku udah ada di fase aku tuh udah marah gitu. Itu tuh hal apa yang aku harus lakukan untuk mempertanggungjawabkan kemarahanku yang udah aku lampiaskan secara nggak benar itu. Terima kasih. Oke. Nah, mengenai marah yang kita harus pertanggungjawabkan. Nah, waktu saya jelaskan ini, itu dalam konotasi marah yang negatif ya. Artinya tentu tadi marah yang berdosa yang tadi kamu bilang. Pertanggungjawabkan artinya apa? Artinya waktu kita marah, kita harus tahu marah kita itu pasti berdosa. Nah, waktu kita marah yang berdosa ini, ingat, karena ini dosa, artinya apa? Kita harus akui bahwa kita salah dan kita harus ya bertobat gitu. Nah sekali lagi ya, marah itu bukan sesuatu. Oke saya marah nggak apa-apa, sama seperti konsep yang tadi ya hidrolik. Marah itu adalah sesuatu, itu netral, itu nggak apa-apa. Kalau kamu marah ya sudah luapkan. Sehingga solusi yang ditawarkan oleh teori ini kan sebenarnya bukan pertobatan. Karena dia tidak menganggap marah itu sebagai perbuatan dosa. Dia hanya menganggap marah itu seperti sesuatu ya. Jadi ya udah ngapain kita pertanggungjawabkan? Loh bukan aku yang salah. Nah tapi Alkitab berkata tidak. Dosa yang kamu lakukan dengan tindakan aktifmu itu, yang berdosa itu harus kamu pertanggungjawabkan karena itu dosa gitu. Nah kalau kita sudah tahu itu dosa, kita harus bertanggung jawab dong, harus ngaku dong, harus confess dong. Kalau kita tahu itu dosa tapi kita tidak confess, nah itu maksudnya kita tidak bertanggung jawab gitu. Gitu. Ya makanya orang-orang yang mungkin ada di sini, mereka tidak perlu confess dosa mereka, atau mereka tidak perlu untuk meminta ampun kepada Tuhan dan mencari solusi daripada ya marah itu tadi begitu. Sorry Kak, aku mau memperjelas lagi. Kalau misalnya kita udah tahu nih kita salah dan respon kita mau bertobat, jujur sama Tuhan. Itu kan cara kita mempertanggungjawabkannya sama Tuhan. Kalau cara kita mempertanggungjawabkan sama orang yang kita marahin, contoh ya, kayak kita udah capek banget gitu ya ngelihat orang yang kita kesal gitu. Kita geram juga sama hal-hal kerjaan gitu, sampai kita ngeresponinnya ke rumah gitu, contoh ya Kak. Itu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya misalnya ke yang kita marahin, misalnya orang tua gitu. Itu menurut Kak Ayu, mempertanggungjawabkan ke orang yang kita marahin itu apa sih langkah konkret yang bisa kita lakukan? Oke. Saya sedang mencari ayat firman Tuhan. Nah, saya belum temukan ayat firman Tuhannya. Bagaimana kalau yang kita marah itu ya orang lain, kita sudah confess nih, bertanggung jawab pada Tuhan, tapi bagaimana kepada sesama? Yang pertama begini, kalau kamu sudah marah dengan dia, saya kira mungkin yang pertama kamu harus lakukan adalah mungkin kamu harus datang kepada dia dan kamu terus terang gitu ya. Mungkin kamu sudah marah dengan dia, kamu buat salah, ya sudah, kamu saling mengakui, saling minta maaf dan minta ampun. Karena Alkitab berkata, saling mengakuilah kesalahanmu atau dosamu satu dengan yang lainnya, saling mengampunilah gitu. Saya kira kalau kita marah gitu ya kepada mungkin orang yang terus sama, kita bisa terbuka, jujur gitu. Tapi ya bukan dalam arti supaya bukan dengan motivasi gini. Lu tahu kan gue marah ya, contoh ya, kamu tahu kan saya marah, tindakan kamu dan sebagainya. Kita datang bukan dengan pembelaan diri. Kita datang dengan kerendahan hati untuk apa? Untuk ini loh. Nah, waktu ya mungkin saya bisa cari mungkin ayatnya ya. Mengakui dosamu. Mungkin kalau ada teman-teman mungkin yang sudah dapat mungkin bisa cari kali ya, bisa bantu kali ya.
Ya intinya ayat itu berkata demikian gitu. Maksudnya adalah waktu kita, contoh di dalam konteks marah ini mungkin kita sudah bertanggung jawab confess di hadapan Tuhan. Tapi kadang-kadang tidak cukup loh hanya dengan Tuhan saja. Alkitab juga menuntut kita, itu juga kita harus mengakui kepada sesama gitu. Karena kadang-kadang ada hal-hal yang kadang kalau kita tidak akui kepada sesama, kadang kita tidak tahu loh kalau ternyata itu sudah selesai, itu sudah beres gitu. Tiba-tiba di kemudian hari, di hari depan itu mungkin bisa terulang gitu. Nah biasanya kita confess adalah bentuk bahwa oke, saya ini nih terbuka, ini dosaku gitu, aku salah gitu. Dan melalui ini gitu, karena sesama kita tahu, bukankah itu juga menjadi apa ya, menolong kita gitu untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Karena orang sudah tahu kan, efeknya kan malu ya, oke orang sudah tahu. Artinya kalau orang tahu kan, oke saya mau berubah nih gitu kan ya. Nah jadi mungkin jawaban saya adalah kita bisa mengakui kepada sesama kita gitu. Dengan penuh kerendahan hati, saya begini, saya dan sebagainya. Saya tahu saya salah. Gitu. Bahkan mungkin itu menyusahkan saya gitu. Itu membuat saya itu terus memikirkan itu dan sebagainya gitu. Dan mungkin kalian bisa saling mendoakan di akhir itu. Gitu. Ya, coba tolong baca. Sambil saya mencari. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Iya, ini maksud saya ya. Kalau kadang kita bikin kesalahan, dosa tentunya, kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan juga bilang ini, kita juga harus saling mengakui di hadapan sesama gitu ya. Ya karena mereka lah orang-orang yang di sekeliling kita yang mengawasi kita gitu. Yang mungkin menolong kita gitu. Setelah kita keluar dari dosa, oke saya mau konfirmasi, mereka yang akan juga bantu kita, menjaga kita. Dan mereka juga akan jadi saksi gitu, mengingatkan kita dan lain-lain gitu. Ya. Ada lagi? Iya, silakan. Cek. Iya, saya butuh dari perspektif perempuan gitu ya. Nah kan perempuan ini punya hormon ya, yang lebih kata orang itu lebih menjengkelkan dari hormon laki-laki, karena siklusnya sebulan penuh gitu ya, berputar-putar. Saya memang memperhatikan respon orang-orang perempuan itu, berbagai perempuan beda-beda sih terhadap hormon dia gitu ya. Tetapi kan ada waktu-waktu tertentu di mana perempuan itu dalam tanda kutip katanya lagi sensi gitu ya, dan diminta untuk dipahami karena lagi sensi gitu ya. Dan kalau misalnya ya maksudnya memang ada sih penangkalnya, misalnya kasih makanan gitu ya, kita harus lebih sabar gitu, something like that. Tapi apa ya, apakah kan gini, perempuan kalau lagi misalnya datang bulan atau sebelumnya gitu ya, lagi PMS ya, premenstrual syndrome atau apa itu ya, nah, mereka yang tahu ya PMS istilahnya, bukan PSMS ya Daniel kan. Ya itu kadang jadi pembelaan kan, aku lagi sensi terus ya maksudnya kadang itu dijadikan suatu pembelaan bahwa ya karena hormon lagi bergejolak jadi gampang marah begitu ya. Dan juga related dengan itu, saya pernah nonton satu film, mungkin pernah nonton di sini juga ya, Inside Out, tentang 5 emosi dasar, salah satunya adalah anger. Nah si anger ini meski ya maksudnya kan Alkitab mengatakan secara umum itu adalah dosa. Meskipun ada kemarahan yang kudus juga gitu ya. Tapi kan anger ini bagian dari emosi dasar manusia dan sebagai bagian dari keseluruhan manusia juga gitu ya. Yang kadang-kadang bisa melindungi orang itu. Gitu. Kalau orangnya baik terus nggak pernah marah kan juga habislah dia gitu ya. Nah itu gimana kita bisa membedakan? Maksudnya bisa, yang pertama itu dulu yang tadi, kan orang bisa membela kemarahannya karena hormon aku bergejolak gitu. Itu kira-kira ada apa namanya yang bisa jadi insight atau gimana? Ya sebenarnya kalau laki-laki kadang-kadangnya kalau lagi lapar juga marah-marah katanya. Atau lagi di pekerjaan lagi kecewa gitu dilampiaskan kepada orang lain, diproyeksikan gitu ya. Nah itulah. Yang pertama mengenai wanita ya. Nah sekali lagi ya saya perlu klarifikasi, namanya dosa itu nggak ada excuse ya. Namanya dosa tetap dosa gitu. Kalau dosa itu kadang sudah membara dalam dalam hati kita, di dalam diri kita, ya
bagaimanapun keadaannya, ketika dosa itu sudah ini, ya kapanpun bisa keluar gitu. Nah, bagaimana sekarang kalau contohnya dengan para wanita-wanita ini gitu ya. Ya saya juga wanita gitu ya. Ya, dan mungkin mengalami hal-hal yang begitu juga gitu. Nah, saya kira mungkin saudara sebagai pasangan yang sudah menikah, mungkin saudara bisa mengerti. Yang pertama memang perlu sih dipahami, maksudnya dimengerti. Dalam arti mungkin ya, wanita di dalam keadaan itu mungkin dia akan lebih pasif gitu, mungkin akan lebih tidak banyak ngomong lain sebagainya gitu. Dan mungkin akan lebih diam, tidak terlalu banyak beraktivitas. Dalam beberapa hari mungkin saudara akan mengerti. Tapi sebagai mungkin dia gitu ya, si wanita tersebut gitu ya, yang namanya pengendalian diri itu tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak dalam keadaan apapun. Alkitab tidak pernah mengexcuse, Ayu kamu kalau dalam keadaan ini bolehlah, dikit-dikit gak sabaran gitu ya. Atau mungkin Tara di dalam keadaan seperti ini gitu ya, bolehlah ada sedikit toleransi, kamu marah-marah sedikit, nggak ada gitu. Semua ini berlaku. Ketika Alkitab mengatakan mengenai ya buah roh ada 9, kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu berlaku dalam segala keadaan gitu. Itu yang mendrive kita untuk apa? Untuk bagaimana kita merespon keadaan-keadaan situasi yang kadang tidak bisa di luar ini. Ya contoh mungkin ya di dalam masa-masa wanita tadi, PMS dan sebagainya. Ya terus terang saja mungkin itu, waduh itu masa mungkin menyakitkan ya mungkin itu sulit benar gitu. Tapi kalau saya pribadi dalam keadaan-keadaan seperti itu adalah tenang dan mungkin diam dan pasif gitu ya. Dan kemudian ya mungkin tidak terlalu banyak ngomong dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap bisa merespon gitu dengan normal, dengan baik. Sekali lagi gitu, sebenarnya apa yang mendrive kita gitu. Kita juga harus pikir, apakah wajar saya juga marah dengan keadaan begini, dalam keadaan gini saya marah-marah sepertinya tidak lebih baik. Kalau justru saya marah dalam keadaan seperti ini, orang makin panik. Lu ngapain marah, mau apa sih, bingung juga saya dan sebagainya gitu ya. Karena gini, waktu di dalam keadaan seperti itu, merespon dengan baik ternyata bisa loh. Merespon dengan tenang itu bisa. Justru waktu kita merespon dengan tenang, dengan penguasaan diri, kita juga bawahnya lebih tenang gitu. Nggak makin sakit juga, nggak makin kepala sakit. Yang lihat juga nggak makin kepala sakit. Nih, apalah sudah lah ya, tinggallah banyak maunya. Ya enggak begitu juga gitu ya. Oke. Ya mungkin bagian-bagian hal itu gitu. Tapi yang kedua tadi apa? Berkaitan dengan film Inside Out. Ya, anger itu kan bagian dari keutuhan manusia, dari 5 emosi dasar gitu ya, yang ya itu bagian dari manusia sebenarnya, kemarahan itu gitu ya. Dan relate dengan kan Alkitab mengatakan itu dosa, tetapi juga ada kemarahan yang kudus gitu ya. Ya gimana sih, maksudnya lebih ke kita tuh membedakan tuh seperti apa gitu ya. Karena ada bagian di mana ya kalau marah itu bagian dari self defense manusia juga gitu ya. Kalau di sini semua tidak pernah marah, maka kita akan misalnya sering dibully gitu contoh ya. Nah, itu gimana itu? Oke. Ya betul ya, memang marah itu bagian dari diri kita gitu. Tuhan juga berikan kita emosi untuk marah, supaya kita juga bisa merespon hal-hal yang tidak baik di dalam dunia ini, seperti ketidakadilan, ketidakbenaran, bahkan kita marah juga terhadap dosa, tindakan berdosa dan lain sebagainya. Ya bagaimana kita membedakan itu gitu, diri kita sendiri yang tahu gitu. Waktu kita marah, tadi saya sudah bilang, coba tanya, aku itu marah kenapa gitu? Apa yang menyebabkan aku marah? Waktu aku marah, aku sebenarnya mau apa dari marahku itu gitu. Apakah aku didrive oleh keinginan hatiku, egoku, aku sedang disinggung, atau apa? Sama seperti Kain. Nah kalau Kain dia, ya sebenarnya banyak tadi, itu satu hal dan lain-lain. Kalau Kain kan konteksnya dia adalah, dia berpikir, dia punya persepsi yang salah tentang Tuhan. Oke, Tuhan baik, Tuhan benar. Kalau Tuhan baik, benar, yang satu diterima, yang lain juga harus diterima dong. Jangan yang satu diterima, yang lain ditolak. Makanya dia merespon dengan rasa marah gitu. Yang bagaimana kita membedakannya? Kita yang tahu. Tiap orang punya pergumulan masing-masing. Mungkin saya akan marah, saya tidak akan marah dengan hal ini gitu. Tapi ada orang yang marah dengan hal ini, ya kita tidak tahu. Kamu kenapa dengan hal ini gitu? Itu apa? Ada apa di situ gitu? Mungkin kamu, atau contoh dengan orang itu gitu ya. Saya tidak marah gitu dengan Amrin, tapi kenapa ada orang-orang tertentu yang contoh, mungkin Tara kalau lihat dia bawanya emosi gitu ya. Dia tahu kenapa, karena mungkin dia contoh pernah menyakiti hatimu. Atau mungkin kamu pernah dengar hal yang negatif padahal nggak pernah alami. Tapi bawahnya terus
curiga ini orang ini sedikit lihat tindakannya salah, semua salah. Maksudnya ya kita yang tahu gitu. Akar masalah di kita, orang nggak tahu gitu. Hati kita yang tahu gitu. Nah tapi sekali lagi, bagaimana kita tahu? Sekali lagi bukan dengan kekuatan kita sendiri gitu. Bagaimana kita tahu yang benar ya juga dengan meminta pimpinan Tuhan gitu ya. Oh ya, orang yang benar baru tahu membedakan yang benar. Orang berdosa sulit gitu. Ya bagaimana kita tahu ya dengan meminta pimpinan Tuhan. Terus mau hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Supaya kita bisa membedakan nih. Kemarahan saya adalah kemarahan yang holy. Atau justru yang salah karena sinful gitu. Kita yang tahu sebenarnya. Gitu. Kita tidak bisa, ya orang lain tentu bisa sih gitu. Melihat dari tanda-tanda kita. Saya kira mungkin tadi kamu marah tuh berlebihan. Sih kamu kurang baik. Mungkin kurang pantas tadi. Kamu terlalu meledak. Bisa gitu. Tapi akar masalah ada di hati kita gitu. Ya saya kira itu ya. Mungkin ada yang lain? Sudah ya? Oh iya. Ibu Ayu mau bertanya. Iya. Nggak tahu ini buku bagus atau tidak. Tapi pernah baca yang Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality. Ya mungkin seperti yang tadi sudah saya dengarkan, memang ada hubungan yang sangat ya erat antara sebetulnya kedewasaan emosional dan juga spiritual gitu ya. Cuman saya kurang tahu ini perspektif yang terbalik atau seperti apa. Setelah kan tadi akarnya emang kita harus bertobat ya, pertobatan gitu dari hati kita masing-masing gitu. Tapi saya beberapa kali, banyak kali melihat bahwa orang dewasa di dalam sebuah gereja, dia dewasa di dalam sebuah gereja, tetapi saat di lingkungan pekerjaan itu tidak menunjukkan kedewasaan sama sekali begitu. Gitu. Jadi saya ingin bertanya, sebetulnya keduanya ini kan maksudnya kalau misalnya kedewasaan emosi dan juga spiritual diabaikan, katanya buku ini mengatakan kalau akan berdampak kepada relasi orang itu dengan Tuhan dan juga sesama gitu. Yang saya mau tanyakan adalah, saya setuju sebetulnya ya kita harus bertobat terlebih dahulu, kita dewasa secara, kita ditransformasi secara spiritual, maka kita akan bisa masuk ke komunitas dengan orang yang juga dewasa gitu secara emosi gitu. Saya kurang tahu, jadi sebetulnya yang mana ini yang datang duluan gitu. Maksudnya apakah kita dewasa secara emosi yang akan membawa kita sebetulnya lebih ya mudah untuk bisa ditransformasi secara spiritual atau sebaliknya gitu. Saya sebetulnya setuju kalau kita harus bertobat terlebih dahulu gitu. Cuman dengan case yang seperti tadi, saya lihat orang sangat dewasa di dalam gereja, sangat bisa mengontrol diri, tetapi di dalam lingkungan pekerjaan itu bahkan amarah yang maksudnya dikeluarkan dengan sesuatu yang dikeluarkan itu berbanding terbalik dengan apa yang dia punya gitu. Karena seakan-akan orang ini sudah transform spiritually gitu. Tapi kenapa ya di luar appear dengan wujud yang berbeda gitu. Jadi saya mau tanya, sebetulnya perspektif yang mana yang sebetulnya ini jalan gitu. Oke. Thank you Bu Ayu. Tapi mungkin saya mau tanya balik, dari mana kita tahu dia sudah ditransform secara spiritual gitu? Jangan sampai sebenarnya belum gitu. Karena apa yang di luar itu sebenarnya menunjukkan apa yang ada di dalam. Kadang-kadang kalau kita lihat sepertinya dia dewasa, tapi kok dia berubah? Sepertinya enggak sih. Saya kira saya agak meragukan sih, mungkin dia secara spiritualitas mungkin belum gitu ya. Mungkin itu perspektif kita, tapi mungkin tadi pertanyaannya dewasa, yang mana dulu, dewasa rohani atau pertobatan gitu ya? Iya, saya setujunya ya bertobat dulu gitu, maksudnya. Oke. Nah tapi gini, yang namanya pertumbuhan rohani, dewasa sama pertobatan itu biasanya berjalan beriringan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam melalui Roh Kudus. Kadang-kadang bisa berjalan beriringan. Sama seperti contoh, buah roh ada 9. Kita tidak bisa bilang, oke, kesabaran dulu, baru nanti dapat yang terakhir, pengendalian penguasaan diri. Oke, dapat yang pertama, baru dapat yang kedua. Tidak. Kadang-kadang terserah Tuhan. Roh Kudus mau kerjakan yang mana terlebih dahulu. Mau memberikan yang mana terlebih dahulu. Bisa berjalan bersama-samaan. Bisa satu-satu. Nah, kita bisa melihat itu dari buahnya gitu. Nah, sekali lagi, kalau saya ditanya yang mana terlebih dahulu, dua-dua bisa berjalan bersamaan. Nah, tapi sekali lagi ya, mungkin betul, dia mungkin kelihatan di luar dewasa tapi dia sudah ditransform. Tapi kok kelakuannya begitu? Nah sekali lagi saya meragukan mungkin sudah benarkah ditransformasi, tapi mungkin yang lain adalah begini. Kita itu kan ya tidak tahu keadaan orang ya, keadaan pertumbuhan iman orang gitu. Ya kita juga tidak bisa gampang langsung menghakimi orang gitu ya. Ya mungkin kalau saudara tinggal dengan dia atau mungkin sehari-hari mungkin kita bisa sedikit punya gambaran tentang dia.
Tapi mungkin ya karena mungkin itu keterbatasan kita, ketidaktahuan kita, mungkin kita selama hari-hari kerja dengan dia. Tapi kita tidak tahu di belakang layar dia dengan keluarganya, dengan orang tuanya, adik kakaknya. Dia punya sesuatu yang mungkin lebih besar daripada itu. Ternyata dia sedang bergumul dengan itu. Dia sedang berjuang dengan itu. Tapi ternyata dia selalu gagal. Dan di dalam kegagalan itu ternyata dia selalu minta Tuhan. Nah, mungkin dia sedang struggle di situ dan dia selalu minta pertolongan Tuhan. Tapi mungkin ya kadang ya kita mungkin ya namanya kita kan kita melihat yang ada depan mata kita kan ya. Bisa banyak kemungkinan gitu. Ya tapi sekali lagi ya kita minta pimpinan Tuhan ya bagaimana gitu ya. Ya bisa berjalan berdua, bisa berjalan bersamaan yang tadi ya tergantung pimpinan Tuhan. Tapi yang pastinya gitu. Pertumbuhan di dalam dikerjakan Roh Kudus itu pasti tercermin daripada kehidupan sehari-hari. Pasti ada kurangnya gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan kesempurnaan gitu. Ya, tergantung pertumbuhan masing-masing orang yang dikaruniakan kepadanya. Iya, oke. Itu. Sudah ya? Oke. Sudah? Oke. Saya kembalikan kepada liturgis.